the chasm that lay between us. How high the mountain I could not climb. In desperation, I turned to heaven and spoke your name into night. And through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy, where heart could fathom such boundless grace? The God of ages sits down from glory to wear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls, He is home. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. Hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Who could imagine so great a mercy? The heart could fathom such boundless grace. The God of ages sits down from glory to bear my sin and bear my shame. The cross has spoken, I am forgiven. The King of Kings calls, He is home. Beautiful Savior, I'm yours forever. Jesus Christ, my living hope. And hallelujah, praise the one who set me free. Hallelujah, death has lost its grip on me. You have broken every chain. There's salvation in your name, Jesus Christ, my living hope. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Declare tonight, then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The lion declared the grave has no claim on me. Jesus, yours is the victory. Oh,
here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. Sing that again. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here, working in this place. I worship you, I worship you. And you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. You are here, touching every heart. I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning lives around. I worship you, I worship you. You are here, mending every heart. I worship you, I worship you. Hey, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. Hey, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. That is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Oh, that is who you are. Thus says the Lord, who makes a way in the sea, a path in the mighty waters, who brings forth chariot and horse, army and warrior. They lie down, they cannot rise. They are extinguished, quenched like a wick. Remember not the former things, nor consider the things of the old. Behold, I am doing a new thing. Now it springs forth. Do you not perceive it? I will make a way in the wilderness and rivers in the desert. The wild beasts will honor me, the jackals and the ostriches. For I give water in the wilderness, rivers in the desert, to give drink to my chosen people, the people who I formed for myself, that they might declare my praise. So come on, let's sing. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop. Oh, even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working.
Light is here in war. Shalom saudara sekalian, mari kita mempersiapkan hati kita untuk bersama-sama mendengar firman Tuhan. Nah saudara, kesempatan yang terindah ini saya mengajak Anda membaca di dalam Alkitab kita Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat 22. Yohanes pasal yang kedua ayat 13 sampai ayat 22. Demikian firman Tuhan. Yesus menyucikan bait Allah. Ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing, domba, dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali, lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing, domba, dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah, dan meja-meja mereka dibalikkannya. Ayat ke-16. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, ambillah semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan. Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Ayat 18, orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian? Ayat 19, jawab Yesus kepada mereka, rombaklah bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali. Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci, akan perkataan yang telah diucapkan oleh Yesus. Berbahagia kita yang membaca firman Tuhan, merenungkannya, dan mempraktekkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa, minta pertolongan daripada Tuhan. Bapa kami yang di surga, kembali kami bersyukur kepadamu karena kami telah membaca firman-Mu Tuhan. Apa yang sudah kami baca, biar kami boleh mengerti, kami boleh memahami, dan kami boleh taati. Dan sebentar kami akan merenungkannya, di mana hamba-Mu yang sudah mempersiapkan diri untuk menyampaikannya dan menguraikannya. Kiranya apa yang diuraikan oleh hamba-Mu Tuhan boleh menjadi berkat, baik bagi diri hamba-Mu sendiri maupun bagi setiap orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami semuanya berdoa. Amin. Nah saudara, saya memberi tema pada hari ini, emangnya salah kalau kita marah kepada Tuhan? Atau salahkah kita bila marah kepada Tuhan? Saudara, kita semuanya pernah marah. Pelampiasan kemarahan kita masing-masing itu berbeda, saudara. Ada orang yang marahnya dengan membalas dendam, sehingga timbul pertengkaran, dan orang banyak mengetahui bahwa dia sedang marah, dia sedang naik pitam, dia sedang emosi. Tetapi ada orang yang dengan cara berdiam diri, dan ini nampaknya lebih aman, tampaknya seakan-akan lebih baik, tetapi di dalamnya menyimpan dendam,
di dalamnya menyimpan bara api yang sangat membahayakan. Nah saudara, saya tidak tahu bagaimana cara kemarahan Anda. Sikap emosi yang terjadi dalam hidup kita membuat kita tidak dapat menguasai keadaan. Dan kita akan berlaku menjadi orang yang tidak sabar. Sehingga timbul apa yang disebut dengan kemarahan. Nah saudara, hal ini umumnya terjadi dari setiap manusia. Kemarahan itu muncul secara natural saja. Tidak bisa dipelajari. Dan kita tidak tahu dari mana kita pelajari. Muncul begitu saja. Tidak pernah ada orang yang mengajarinya juga saudara. Dan terhitung dalam detik tiba-tiba bisa muncul. Itu sebabnya maka firman Tuhan mengajarkan kepada kita, waspadalah hidup kita, bertahanlah. Artinya tetap menjaga diri kita, yang disebut dengan kuasailah dirimu, kuasailah tingkah lakumu, kuasailah perlakuan hidupmu. Itulah yang membuat kita tetap bisa berjalan di dalam Tuhan. Nah saudara, fakta membuktikan di dalam Alkitab yang kita baca hari ini bahwa Yesus tanda kutip pernah marah. Misalnya dalam Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai 22 tadi. Kita melihat di sini bahwa dari sisi Yesus ia menunggang balikan meja dan menghamburkan uang penukar-penukar itu. Yesus mengusir mereka dengan cambuk. Yesus marah karena bait Allah yang dicintainya dicemari oleh mereka. Mereka memperjualbeli barang-barang termasuk apa yang mau dipersembahkan. Dan dia datang, tujuannya adalah apa? Menyucikan bait Allah. Nah saudara, sikap ini kemudian banyak dianggap remeh oleh sebagian orang percaya dan berkata, Yesus saja pernah marah. Jadi kalau saya marah, ya gak apa-apa bukan? Pertanyaannya saudara, apakah sama level tindakan kemarahan kita dengan kemarahan Yesus? Ya jauh berbeda lah. Bahkan ada ajaran lain yang mencoba mencari kesalahan orang-orang percaya sehingga mereka mengatakan bahwa Yesus itu begitu kejam. Buktinya dia pernah marah di bait suci, di bait Allah. Tetapi semua itu hanya dikatakan oleh orang-orang yang tidak memahami pengajaran Alkitab. Tuhan Yesus mengajarkan kita dengan kasih, saudara. Tuhan Yesus mengajarkan kita dengan pengajaran kasih. Itu yang harus kita terapkan dalam kehidupannya. Nah saudara, mengapa bisa demikian? Karena Tuhan Yesus begitu mencintai bait suci, begitu mencintai kesucian bait Allah, sehingga dia mau menyucikan bait Allah tersebut dengan mengusir mereka semuanya. Saudara yang saya kasih Tuhan, jadi meskipun emosi, kemudian dia lanjutkan tanda kutip seakan-akan tindakan kemarahan Tuhan Yesus merupakan respon yang sangat wajar yang terlihat dalam diri Tuhan Yesus. Dan marah itu sendiri bukan dosa, saudara. Namun ada tetapinya. Pemazmur mengatakan dan mengajarkan, biarlah kamu marah, tetapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tetapi tetaplah diam. Nah, bandingkan dengan Mazmur pasal 4 ayat 4, saudara. Yang menjadi masalah sekarang ini adalah, salahkah bila kita marah kepada Tuhan? Saudara,
di dalam kondisi COVID-19 yang belum habis-habisnya sampai detik ini. Bahkan kemarin saya mendengar dari seorang teman bahwa di Chinatown ada banyak orang yang terpapar lagi, khususnya di San Francisco. Saya tidak tahu di kota Anda. Lalu banyak manusia bertanya, di manakah Tuhan? Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi penderitaan seperti begini? Bukan hanya kami takut kepada penyakit tersebut, kami juga tidak mendapat pekerjaan. Kami tidak bisa leluasa sekolah. Segala kegiatan kami menjadi terhalang. Bahkan ke gereja pun kami tidak bisa. Berapa lama lagi Tuhan? Saudara, untuk mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu, mari kita memahami yang saya sebut dengan 3 realita tentang emosi kemarahan yang akan memberikan pemahaman tentang salah atau tidaknya bila kita marah kepada Tuhan. Yang pertama, saudara, yang pertama digaris bawahi, kita perlu ingat bahwa sikap kemarahan kita merupakan gambaran siapakah diri kita. Saudara, ketika kita merespon sebuah situasi atau keadaan dengan kemarahan, itu menggambarkan apa yang kita hargai dan apa yang kita anggap benar dan salah. Sebaliknya, jika sesuatu tidak mengakibatkan perasaan marah, kemungkinan besar hal itu bukan masalah kita. Mungkin bukan hal yang kita hargai atau kita sukai. Adalah hal yang aneh jika kemarahan itu terjadi kalau kita tidak tahu apa-apa. Seminggu atau 2 minggu belakangan ini, kami yang ada di perantauan mendengar berita di kampung halaman terjadi unjuk rasa besar-besaran. Mahasiswa marah, rakyat marah. Kenapa? Mereka mengadakan demo besar-besaran karena mereka menganggap rancangan undang-undang Omnibus Law itu tidak memihak mereka. Lalu ketika wartawan dari televisi mewawancarai mereka-mereka yang sedang unjuk rasa, kalian sedang marah apa ya? Sedang demo apa? Dia bilang nggak tahu. Apa itu Omnibus Law? Nggak tahu. Jadi mereka sedang marah, tapi marah ketidaktahuan mereka. Mereka sedang marah apa yang mereka sama sekali tidak pahami. Hanya ikut-ikutan, ikut meramaikan istilahnya. Itu kan satu hal yang tidak masuk akal, bukan? Nah, saudara, kalau diperhatikan seperti demikian, kemarahan mereka mengacu kepada kerusakan, penghancuran, bahkan pembakaran. Padahal saudara, apa yang mereka protes, apa yang mereka elukan, apa yang mereka demokan, itu merupakan berita hoax yang mereka sendiri belum mengerti dengan jelas. Lalu mungkin ditimpa lagi dengan hal-hal politik dan sebagainya yang saya kurang tahu. Timbullah kemarahan. Yang rugi siapa? Yang rugi adalah kita sendiri. Karena kita sedang merusak fasilitas yang ada di negara kita sendiri. Itu sebabnya jangan heran kalau wali kota Surabaya Ibu Risma itu marah sekali kepada mereka. Apalagi pelajar-pelajar yang terlibat dalam unjuk rasa ini. Harus panggil orang tuanya datang, panggil ibunya datang, supaya anak-anak tersebut mencium kaki ibunya, minta maaf karena mereka telah melakukan hal-hal yang tanda kutip tidak berguna. Karena ada banyak hal yang bisa diselesaikan dengan tidak marah. Bisa duduk sama-sama mendiskusikannya.
Apalagi yang terjadi adalah kesalahpahaman. Saudara, tak kalah suatu keadaan yang ternyata berbeda dengan apa yang kita perkirakan, maka secara alami memang seringkali ada gesekan emosional kita yang makin memanas, yang makin berkobar, istilahnya makin membara, maka timbul frustrasi, kekecewaan, gangguan, merasa tidak puas, dan akhirnya meletuslah kemarahan. Saudara, kita akan terpancing marah karena jadwal pesawat kita tertunda sehingga membuat kita terlambat. Seorang anak remaja akan marah jika ia diperlakukan secara tidak adil. Walaupun ia tidak dapat membalasnya, tapi dalam hatinya berkobar-kobar marah. Apalagi dia dibully, saudara. Kekuatan penguasaan diri dapat kita pilih sehingga amarah kita dapat kita pendamkan, dapat kita selesaikan, dapat kita bereskan. Seringkali amarah yang munculnya mendadak menimbulkan kekecewaan, menimbulkan penyesalan. Saudara, saya baru terima satu video klip. Nanti kalian bisa lihat. Video klip itu menceritakan ada satu keluarga sedang berangkat ke luar negeri barangkali, tetapi mungkin mereka datangnya telat, sementara anaknya itu lelet-lelet lagi sampai ditarik di lantai untuk mengejar pesawat yang sudah hampir terbang. Tapi begitu mereka tiba di depan gerbang sebelum masuk ke pesawat, apa yang terjadi? Pintunya sudah ditutup. Pesawatnya sudah jalan. Si bapak marah sekali. Emosi sekali dia, marah sekali terhadap anaknya karena kejadian itu. Lalu anak ini disuruh lihat itu pesawat. Itu pasti gara-gara kamu ya. Itu pasti gara-gara kalian ya. Itu pasti gara-gara tingkah lakumu ya. Awas ya, barangkali dia sudah ancam sampai demikian. Tapi pesawat itu jalan terus, gak kembali. Jalan, karena dia sedang berpacu mau terbang. Tetapi belum terbang, tiba-tiba pesawat itu meledak. Apa yang terjadi? Wah, si bapak langsung kaget, kemudian lompat gembira. Semua keluarga lompat gembira, tertawa, terbahak-bahak. Saya tidak tahu, mungkin ini sebuah video klip film, tetapi dalam video klip ini menggambarkan bahwa orang bisa marah tiba-tiba karena kepentingan diri sendirinya terganggu. Tapi begitu terjadi peledakan, mereka gembira. Karena apa? Karena kepentingannya tidak terganggu, bahkan menguntungkan. Itulah yang disebut dengan orang lebih senang melihat orang susah daripada melihat orang senang. Dia sedang bergembira terhadap penderitaan orang lain. Video itu demikian. Jadi hati-hati dalam kemarahan. Jadi jika kita mendapati diri kita sedang marah kepada Tuhan, itu mengungkapkan bahwa kita mengira bahwa Tuhan itu tidak adil. Kita mengira bahwa Tuhan itu melakukan suatu hal yang salah. Dan saudara, bila kita sampai berpendapat demikian, itu artinya kita belum mengenal Tuhan Allah yang sesungguhnya. Karena Allah yang sesungguhnya adalah Allah yang maha tahu, Allah yang maha pengasih, Allah yang maha penyayang, Allah yang maha mengerti, sehingga dia tidak mungkin merancang hal yang salah, sehingga dia tidak mungkin merancang hal yang jahat kepada kita. Dan kalau sikap kita marah kepada Tuhan, pertanyaannya kembali adalah, apakah engkau mengenal Tuhanmu? Siapa Tuhanmu yang engkau sembah? Siapa? Saudara, contoh terbaik
dari hal ini adalah Raja Daud. Di dalam 2 Samuel pasal 6, saudara, nanti di rumah baca 2 Samuel pasal 6. Ketika salah satu anak buahnya bernama Uzza dibunuh oleh murka Tuhan karena dia menyentuh tabut perjanjian. Karena ia mengulurkan tangannya kepada tabut perjanjian, ia memegangnya karena lembu itu tergelincir. Akibatnya Daud marah, tetapi sekaligus membuatnya takut akan murka Tuhan. Akibatnya tabut itu ditinggalkan di rumah Obed-Edom, saudara, orang Gad. Selama berapa lama? Selama 3 bulan. Dan selama itu pula dalam Alkitab mencatat berkat Tuhan tidak ada pada Daud. Tabut perjanjian itu ditahan di rumah Obed, berkat Tuhan pun tertahan, tidak datang kepada Daud, saudara. Lalu pada ayat 18, kalau saudara nanti baca, di situ mencatat bahwa ketika tabut perjanjian itu diambil kembali, barulah berkat Tuhan itu muncul kembali. Nah, saudara, kita juga bisa membaca beberapa ratapan Daud kepada Tuhan dalam kitab Mazmur. Seperti ketika dia berteriak, "Berapa lama lagi, ya Tuhan, Kau lupakan aku terus-menerus?" Itu Mazmur 13 ayat 1 sampai 6, saudara. Daud secara keliru berasumsi bahwa Tuhan telah meninggalkan dia atau telah melupakan dia. Jadi konsep kita kan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sehingga mengakibatkan kemarahan Daud kepada Tuhan. Jadi Daud yang begitu dekat dengan Tuhan itu pun bisa salah konsep terhadap Tuhan. Maka ayat ke-6 kemudian merupakan kesadaran Daud atas kekeliruan itu selama ini. Dan ia mengaku percaya akan kasih sayang Tuhan. Saudara, jika kita marah kepada Tuhan, pertama, kita perlu jujur bertanya pada diri kita sendiri. Seberapa percayakah kita kepada Tuhan? Yang kedua, seberapa kenalkah kita kepada Tuhan? Yang ketiga, seberapa dekatkah kita kepada Tuhan? Yang keempat, seberapa mengertikah kita akan kehendak Tuhan? Kalau semuanya ini belum kita mengerti, belum kita memahami, belum kita pelajari, maka kita keliru. Kita keliru bila kita marah kepada Tuhan. Saudara, jika Tuhan yang berdasarkan Alkitab ialah Tuhan yang baik, Ia tidak pernah sekali lagi merancangkan kejahatan buat kita. Ia yang mengasihi kita selalu hari ini, besok, dan selama-lamanya. Maka tidak ada alasan untuk kita marah kepadanya. Dan alasan apapun yang kita buat, pastilah alasan yang salah. Itu berarti suatu kekeliruan yang sangat besar bila kita marah kepada Tuhan. Mohon ampun kepada Dia. Berlututlah di hadapan Dia kalau engkau menyimpan kemarahan kepada Tuhan. Saudara, ingat, orang yang menyimpan kemarahan pada Tuhan, maka kepada manusia-manusia lain, kepada orang-orang lain, dia bisa saja marah. Tapi kalau orang yang sungguh-sungguh mencintai Tuhan, dia akan belajar seperti apa yang Tuhan lakukan kepada orang-orang lain. Dia tidak akan menyimpan kemarahan. Karena dalam hidupnya seperti Tuhan, penuh dengan pengampunan. Yang kedua, saudara, kita perlu mengecek seberapa pentingkah kita melakukan kemarahan kepada Tuhan. Saudara, sementara kemarahan itu mungkin merupakan respon emosional yang lebih tidak kita sadari. Bagaimana kita bereaksi secara sadar menentukan apakah itu dosa atau bukan? Itulah sebabnya, saudara, Paulus mengatakan kepada orang-orang percaya di Efesus, marah
dan jangan sekali-sekali berbuat dosa. Saudara, kita boleh marah gak? Kita boleh melakukan kemarahan tidak? Saudara, saya sering marah. Kalau anak-anak saya salah, ya kita marah. Tapi kita marah bukan dendam. Kita marah bukan benci. Kita marah jangan sampai kita berbuat dosa. Kita marah karena kita pengen dia baik. Kita marah karena adanya perubahan yang kita harapkan. Kita marah supaya dia itu tidak salah berjalan bersama Tuhan. Saudara, kita semua tahu bahwa lebih banyak muncul hal yang tidak baik bila kita membiarkan kemarahan atau emosi apapun yang tidak, tanda kutip, tidak terkontrol dalam kehidupan kita. Kalau ada kemarahan yang tidak terkontrol, maka hasilnya adalah penyesalan. Nah, karena penyesalan ditambah dengan kita tidak mau bertobat. Nah, karena penyesalan ditambah dengan kita tidak mau bertobat, masih rasa gengsinya tinggi, minta maaf pun tidak mau, maka terjadilah perselisihan yang terus-menerus. Rasa dendam pun muncul. Nah, saudara, ini akan berakibat apa, saudara? Berakibat kita akan susah seumur hidup kita. Saya garis bawahi, susah seumur hidup kita. Penyesalan memang memalukan. Tapi mohon pengampunan kepada Tuhan itu sangat penting dalam kehidupan kita. Selama kita hidup tidak terlambat. Karena ada banyak hal yang terjadi antar manusia dengan manusia, bahkan antar kita dengan Tuhan yang bisa diperdamaikan. Tuhan kirim anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, ke dunia ini adalah untuk memperdamaikan kita dengan Dia. Seharusnya kita masuk neraka karena kita berbuat dosa, tetapi Tuhan sayang kepada kita. Dia korbankan anaknya yang satu-satunya ini, yaitu Yesus Kristus, untuk menyelamatkan kita. Dan kita percaya bahwa Yesus itu benar-benar adalah Tuhan. Mengapa saya harus garis bawahi Yesus itu benar-benar Tuhan? Karena ada gereja yang menamakan dirinya gereja Tuhan Maha Kuasa. Kalau saudara cari di internet banyak itu yang menyebutkan Yesus itu bukan Tuhan. Bahkan dikatakan Yesus akan datang lagi nanti dalam bentuk perempuan, saudara. Cilaka. Itu tidak sesuai dengan Alkitab, saudara. Itu berarti ajaran yang sesat, saudara. Penyesalan bukan dosa. Penyesalan membawa kepada kita pertobatan. Kalau kita mau kembali kepada Tuhan. Saudara, memang benar tidak semua kemarahan itu menjadi negatif. Kemarahan ada yang bertujuan baik untuk memperbaiki orang, tapi dengan kasih loh, saudara. Namun bila kemarahan dibarengi dengan rasa kebencian, maka kemarahan seperti ini menjadi kemarahan yang negatif, tidak dengan kasih. Maunya menghancurkan orang itu, maunya buat orang itu bangkrut, buat orang itu kacau balau dan sebagainya. Sebagai anak-anak Tuhan, semestinya kemarahan kita itu dengan kasih. Cara penyampaiannya kita berbeda. Kemarahan yang positif tidak akan berakibatkan permusuhan. Karena kita sifatnya memperbaiki. Tapi justru mengharapkan perbaikan sehingga ditutup dengan saling memaafkan dan saling pengampunan. Timbullah kasih. Menerima kembali. Saudara, kita sebagai anak Tuhan tidak boleh gegabah bila marah. Makanya mengapa Yakobus menginstruksikan supaya kita cepat untuk mendengar, tapi lambat untuk berbicara. Dan lambat untuk marah, saudara. Yakobus pasal 1 ayat 19.
Karena bukan kemarahan kita sendiri yang menyakiti orang lain, saudara, melainkan bagaimana kita bereaksi terhadap perasaan dengan kata-kata, sikap, dan tindakan kita. Mungkin maksud kita baik, tapi cara penyampaian kita jahat, bisa timbul hal-hal yang negatif juga. Jadi hati-hati, saudara. Dalam Bilangan 20, Musa sangat marah dengan orang Ibrani karena pemberontakan mereka dan kurangnya iman, sehingga dia bertindak dengan memukul batu 2 kali, padahal Tuhan Allah hanya menyuruh dia ketuk. Menariknya, saudara, meskipun ketidaktaatan yang dipicu marah Musa masih efektif menghasilkan air, batu itu masih menghasilkan air. Tapi Tuhan menghukum Musa atas tindakan dosanya dengan menyatakan, tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini ke negeri yang akan kuberikan kepadamu. Maka penggantinya kemudian adalah siapa? Yosua dan Kaleb. Jadi jika kemarahan kita terhadap Tuhan ditempatkan secara salah, itu hanya menjadi dosa, saudara. Apalagi dengan segala tindakan kita yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, Yusuf mengakui ini. Ia membandingkan segala penderitaan yang terjadi dalam dirinya akibat ulah dari saudara-saudaranya. Ia tidak marah kepada Tuhan. Ia tidak komplain kepada Tuhan. Apa yang Yusuf alami tidak membuat Yusuf itu menjadi emosi yang tidak terkontrol. Ia tidak merasa tidak adil, saudara. Bahkan dia berkata kepada saudaranya, memang kalian telah merekah-rekahkan kejahatan terhadap aku. Tetapi Allah merekah-rekah kebaikan untukku. Luar biasa itu apa yang dikatakan oleh Yusuf, bukan? Nah, saudara sebagai seorang ayah saya, atau saudara sebagai seorang ibu atau ayah yang punya anak, ketika anak-anak kita marah pada kita karena kita mengambil keputusan yang mereka tidak suka ataupun keliru, maka kita akan berusaha menjelaskan maksud baik yang kita lakukan. Dan saya pikir setiap orang tua yang tanda kutip normal, mereka pasti sayang kepada anak-anaknya. Dia tidak pernah akan merekayasa yang jahat kepada anak-anaknya. Sehingga kalaupun ada larangan, kalaupun ada pencegahan, kalaupun ada kata tidak boleh dari orang tua, itu bukan berarti orang tuanya jahat. Orang tuanya ingin bermaksud baik terhadap anak-anaknya. Sama seperti tindakan Tuhan yang dilakukan Tuhan, tapi kita bukan. Kadang apa yang Tuhan rancangkan dalam kehidupan kita, kita tidak mengerti. Kita merasa menderita, kita merasa susah, kita merasa Tuhan tidak adil. Tapi sebenarnya Tuhan telah merancangkan suatu keadilan yang baik. Suatu keadilan yang sungguh-sungguh terjadi dalam kehidupan kita. Sama seperti video klip tadi, di mana satu keluarga itu merasa bahwa hal ini terjadi tentunya merupakan hal yang tidak menyenangkan. Pesawat sudah terbang, pesawat sudah pergi. Tetapi ada hal positif ketika mereka melihat ternyata Tuhan, kalau mereka sebagai orang percaya yang sungguh-sungguh, ternyata Tuhan masih beri kesempatan kepada mereka untuk hidup. Berapa banyak kali Allah Bapa kita di surga harus menyatakan belas kasihannya pada kita. Tuhan Allah menyatakan belas kasihan pada kita tidak terhingga, saudara.
Makanya kita tidak layak memperhitungkan kesalahan Tuhan. Apalagi Tuhan tidak pernah salah. Kita yang membutuhkan Tuhan, bukan Tuhan membutuhkan kita. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, reaksi bukan kemarahan, tetapi reaksi kita adalah perbaikan. Ketika Tuhan berbicara kepada kita, ketika Tuhan menegur kita melalui firman Tuhan yang kita dengar, bagaimana reaksi kita? Reaksi kita bukan marah, tapi reaksi kita adalah berubah. Reaksi kita adalah memperbaiki. Itulah orang percaya yang dewasa. Tapi begitu kita mendengar, membaca firman Tuhan, kita marah kepada Tuhan, itulah orang percaya yang masih bonsai, masih kanak-kanak, masih baby, saudara. Dalam Mazmur ratapan, di mana Daud merasa kesal pada Tuhan. Dia pula yang selalu mengakhiri kemudian dengan pujian kepada Tuhan. Jadi setiap rasa kesal, termasuk tokoh Alkitab yang awalnya merasa kesal pada Tuhan, dia tidak akan mendapat kesalahan Tuhan. Dia mengakhiri dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Dan yang ketiga, saudara, kita perlu tahu bahwa kedewasaan rohani membuat kita tidak selalu harus marah, apalagi marah kepada Tuhan. Kemarahan dapat menjerumuskan kita ke dalam dosa. Orang-orang yang dewasa rohaninya akan mempertimbangkan mengapa mereka harus marah dan seberapa pentingkah kemarahan itu bahkan kepada manusia, apalagi kepada Tuhan. Ia akan mencoba untuk mengendalikan dirinya dan bahkan menjauhkan dirinya dari kemarahan. Dan bila kemarahan menjadi serius dan agresif, saudara, sehingga timbul pertikaian, itu berarti bahwa tindakan kita berada pada posisi di luar kendali. Yakobus mengatakan bahwa kemarahan manusia tidak mengerjakan hasil kebenaran di hadapan Allah. Yakobus 1 ayat 20. Kitab Amsal banyak memberi petunjuk pada kita bahwa ketimbang hanya marah, maka lebih baik memberikan nasihat yang bijak. Paulus marah sejauh ini untuk menyatakan bahwa jika kita dengan saudara laki-laki dan saudara perempuan dalam Kristus, bahwa sekarang adalah untuk memberhentikan atau membuang kemarahan dan memaafkan. Saya ulangi kata Paulusnya. Paulus marah sejauh ini untuk menyatakan bahwa jika kita dengan saudara laki-laki atau saudara perempuan dalam Kristus, bahwa sekarang adalah waktunya untuk memberhentikan, membuang kemarahan dan memaafkan siapapun yang menyinggung perasaan Anda. Ingat baik-baik, perlu adanya memaafkan, perlu adanya pengampunan. Ingatlah bahwa Tuhan mengampuni, maka engkau juga harus mengampuni. Bahkan Tuhan mengajarkan pada kita, kasihilah musuhmu, saudara. Kolose pasal 3 ayat 8 sampai 13 nanti bisa baca. Jadi saudara, jika kita merasa adanya ketidakadilan, rasa ketidakpuasan dari Tuhan, rasa kecewa kepada Tuhan, kita marah kepada Tuhan, maka semua itu semata-mata kita belum memahami benar-benar siapa Tuhan yang kita sembah. Kita belum mengenal Tuhan secara benar, Tuhan yang kita sembah. Kita belum mempelajari secara benar bagaimana kehendak Tuhan yang kita sembah. Dia yang adil, Dia yang setia, Dia yang baik, Dia yang penuh kasih. Nah, Tuhan yang sedemikian rupa tentu tidak pernah merencanakan sedikit pun kejahatan untuk kita, maka kita tidak layak untuk marah. Ia bahkan merasa begitu simpati kalau anak-anaknya melakukan hal yang tidak benar.
Dia ingin membawa mereka kembali, saudara. Sebagai anak Tuhan yang sungguh-sungguh, bahkan sebagai anak Tuhan yang mengaku sebagai anak Tuhan yang dewasa, rohaninya, yang tidak mau nama Tuhan dipermalukan gara-gara sikapnya yang tidak benar. Kembali kepada Tuhan dengan berpaling mengasihi Tuhan adalah keputusan yang terbaik. Bagaimana dengan kita? Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari firman Tuhan hari ini? Kehidupan yang tidak menyenangkan di masa pandemi COVID-19 tentu sedikit banyak membuat anak Tuhan mengeluh. Kapan semuanya berakhir? Ditambah lagi sebagian dari kita kehilangan pekerjaan, perusahaan yang bangkrut, dan ada pula yang sakit, bahkan ada yang meninggal. Tentu secara manusia kita sulit untuk bersyukur kepada Tuhan. Namun seperti Ayub berkata, masakan kita mau yang enak-enak saja dari Tuhan? Maka kalimat ini menemplak kita semuanya. Masakan kita mau yang enak-enak saja dari Tuhan? Saudara, jika hari ini ada di antara kita merasa kecewa, marah pada Tuhan, merasa Tuhan tidak memperhatikan, merasa Tuhan tidak adil, maka Tuhan berkata kepada Anda, apakah yang tidak adil? Anda belum benar-benar mengenal aku. Merasa Tuhan tidak mengasihi. Apa yang tidak mengasihi? Anda belum benar-benar mengenal aku. Engkau kan masih hidup hari ini, engkau kan masih sehat hari ini, engkau kan masih punya keluarga hari ini, engkau kan tidak sampai kelaparan, menderita sakit penyakit, engkau kan masih dilindungi, engkau kan masih diperhatikan. Apa yang tidak adil? Bahkan bagi orang percaya, kematian pun, panggilan Tuhan atas orang-orang percaya pun termasuk adil, karena Tuhan mengasihi dia, membawa dia kembali ke rumah Bapa. Amin, saudara. Ingatlah, jika tidak dapat mengasihi Tuhan, maka jangan harap kita mengasihi orang lain. Saya garis bawahi, jika engkau tidak dapat mengasihi Tuhan, jangan harap engkau dapat mengasihi orang lain. Dan kalaupun engkau dapat mengasihi orang lain, itu kasih yang secara manusia. Kasih yang disebut kasih karena engkau baik, aku mengasihi engkau. Karena engkau teman dan sahabatku, aku mengasihi engkau. Maka diragukan kasih seperti itu. Karena kasih yang seperti itu yang tanpa Tuhan, nanti suatu kali karena engkau jahat, maka aku membenci engkau, saudara. Dia katakan demikian. Tapi kalau seseorang sudah mengalami kasih daripada Tuhan, yang disebut dengan kasih walaupun engkau jahat, aku mengasihi engkau. Itu adalah praktek kehidupan orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Yang pasti Tuhan Yesus sudah mengerjakan hal ini di atas kayu salib. Walaupun engkau menyalibkan aku berkata kepadamu, ya Bapa, ampunilah, sebab kalian tidak tahu apa yang kalian perbuat. Saudara, kembalilah kepada Tuhan. Ubahlah kemarahanmu, ubahlah kesalahpengertianmu, ubahlah kejengkelanmu, ubahlah kekecewaanmu menjadi satu ucapan syukur kepada Tuhan, menjadi satu sukacita kepada Tuhan, seperti Daud yang kemudian memuji Allah, Engkau yang setia, Engkau yang maha kasih. Yesus datang ke dunia ini, saudara, mau mencari, menyelamatkan engkau, mau membawa engkau kembali kepadanya. Ketika engkau kecewa, marah, buang semuanya itu.
Karena Tuhan mengasihimu. Kalau engkau marah kepada saudaramu, Tuhan mengasihimu. Pada Onesimus, itu budaknya Filemon yang pernah mencuri harta kekayaan Filemon. Ketika dia bertemu dengan Paulus, dia bertobat dan Paulus kembalikan dia kepada Filemon. Paulus katakan, terimalah dia. Dulu dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang berguna bagimu dan juga bagiku, karena dia sudah mau bertobat. Tuhan Yesus juga demikian mau katakan pada kita, dulu engkau memang tidak berguna, dulu engkau adalah sampah, dulu engkau adalah debu yang tidak artinya di hadapan Tuhan. Tapi datanglah kepada Tuhan, Dia akan angkat harkat martabatmu, memberikan engkau keselamatan. Kalau engkau mau bertobat pada Tuhan, menjadikan engkau yang tidak berguna menjadi berguna. Ketika engkau sudah menjadi orang yang berguna, maka engkau akan mengasihi Tuhan. Dan ketika engkau sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau juga akan mengasihi saudaramu dengan sungguh-sungguh. Ketika engkau sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, menerima pengampunan daripada Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka engkau akan mengasihi saudaramu dengan sungguh-sungguh. Engkau juga akan mengampuni saudaramu dengan sungguh-sungguh. Sungguh indah bukan? Sungguh indah bukan? Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, kami datang kepadamu Tuhan. Oh Tuhan, selidikilah hati kami yang terdalam. Selidikilah apa yang menjadi persoalan dalam hidup kami Tuhan. Selidikilah rasa ketidakpuasan kami. Selidikilah rasa ketidakadilan kami. Selidikilah rasa kemarahan kami. Semuanya itu kami lakukan ternyata karena salah pengertian kami kepadamu Tuhan. Karena kami masih belum mengenal Engkau. Oh Bapa kami di surga, ketika kami sudah mengenal Engkau, bahwa Engkau yang baik, Engkau yang mengasihi, Engkau yang mengampuni, Engkau yang tidak pernah menyakiti kami, ampuni kami Tuhan. Ampuni perbuatan kami. Oh Tuhan, kami mau datang kembali kepadamu. Kami mau percaya kepadamu karena Engkau adalah Yesus Juru Selamat kami, yang rela datang ke dunia ini, mati dan disalibkan untuk menggantikan kami. Oh Tuhan, kami tahu Engkau begitu mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi Engkau Tuhan. Ketika kami diberi kesempatan hidup, biarlah jadikan kami mengasihi Engkau Tuhan. Saudara, bila saudara saat ini sedang mendengar berita ini, dan engkau mengatakan, aku pun orang-orang yang pernah kecewa kepada orang dan kepada Tuhan. Aku pun orang yang sedang marah kepada manusia dan kepada Tuhan. Aku pun orang-orang yang merasa tidak adil terhadap manusia dan Tuhan. Datanglah. Tuhan Yesus mengatakan, datanglah kepada Dia. Kembalilah kepadanya. Dia seperti bapa yang anak bungsunya sudah pergi jauh, menghabiskan segala harta kekayaan, sekarang mau pulang, maka Tuhan Allah buka tangannya, si bapa buka tangannya menyambut anaknya. Tuhan Allah akan menyambut engkau kembali. Jadilah anak Dia. Hargailah Dia dengan penuh kasih. Mohon pengampunan daripada Dia, sehingga engkau dan saya menjadi anak Tuhan yang penuh kasih juga, yang dapat mengasihi Tuhan dan mengasihi sama manusia. Dengan demikian, ada kedamaian terjadi dalam hidup kita ini, karena kita percaya pada Tuhan Yesus yang sungguh-sungguh mengasihi kita. Tuhan, kami menyerahkan jemaat kami ke dalam tangan Tuhan. Mereka yang sedang mencari pekerjaan, yang sedang sakit, sembuhkan mereka Tuhan. Dan Tuhan berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri yang menilik hidup kami yang paling dalam.
Dan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati Anda semua.